Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saatnya Anda menyaksikan Newsline Plus kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berimbas terhadap sektor kesehatan, namun juga sektor-sektor lainnya, khususnya adalah sektor pariwisata dan juga sektor perfilman. Lantas bagaimana upaya dan strategi yang bisa dilakukan untuk kembali menggairahkan geliat pariwisata dan juga perfilman di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi besar, seperti di Jawa Tengah. Kita akan bahasnya siang hari ini bersama dengan Bapak Sukirman, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat sore, Pak Selamat Sukirman. sore, Assalamualaikum Mas Jason. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sukirman sudah hadir di Metro TV. Iya. Pak, kita berbicara, saya mau langsung terkait dengan pandemi COVID-19. Ini imbasnya luar biasa, hampir menyeluruh ke semua sektor termasuk pariwisata dan khususnya juga di Jawa Tengah. Saya mau tahu Pak, keadaannya seperti apa di sana? Kalau di sana kan punya ada Prambanan, ada Dieng. Ini masih bergerak atau seperti apa Pak? Iya, memang pariwisata ini kan sebelum pandemi ini juga sudah mengalami problem sesungguhnya ya. Problemnya daya tarik yang kurang. Lalu kemudian daya tarik yang kurang ini karena infrastruktur kita yang memang belum mensupport sepenuhnya untuk perkembangan pariwisata gitu. Jawa Tengah ini khususnya kan. Beberapa spot objek wisata ini belum tereksplorasi, belum terekspos secara baik. Begitu. Kita selain yang disebutkan tadi ada Prambanan, ada Dieng, itu banyak objek-objek wisata yang tidak terpublikasikan. Kayak Gua Jati Jajar di Kebumen, kayak Gua Petruk di Kebumen, lalu kemudian ada air terjun di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, lalu kemudian deretan pantai selatan, lalu kemudian pantai utara, belum spot-spot wisata di kota-kota lama seperti Kota Semarang yang memang sudah mulai berbenah, lalu kemudian Kota Solo yang sudah mulai berbenah. Memang ada problem di sana, promosinya kurang, infrastrukturnya kurang, daya tariknya juga kurang. Maka kecenderungan masyarakat, khususnya kalau kita berkiblat kepada Jawa Timur, justru datang ke wisatawan-wisatawan ini datang kepada objek wisata yang justru dibikin oleh manusia. Teknologi kayak di Kabupaten Malang umpamanya itu Kota Malang Batu itu kan banyak wisata di situ yang sebenarnya itu adalah buatan manusia gitu kan, teknologi semua. Perpaduan lah ya antara alam dan ini. Nah, memang di Jawa Tengah ini kurang di titik itu. Nah, banyak hal tentu saja. Nah, apalagi sekarang pandemi luar biasa karena kita patuh kepada WHO dan seterusnya, lalu kemudian pemerintah jelas sudah membuat rambu-rambu yang ketat tentang protokol kesehatan, maka kita di rumah tidak lagi berkunjung wisata dan seterusnya, maka objek-objek wisata ini menjadi semakin tidak terkelola dengan baik. Banyak efek yang timbul, para pekerja wisata di situ jelas. Lalu kemudian para pedagang kecil di situ jelas. Lalu kemudian pengrajin-pengrajin UKM, Cindramata dan seterusnya. Ini lumpuh semua, total lumpuh. Begitu. Tapi sekarang sudah mulai memang lagi atau setelah ada tahapan-tahapan pandemi ini kan sudah mulai dibuka kayak Dieng, kayak Prambanan. Tetapi dengan tetap protokol kesehatan yang ketat, lalu kemudian jam operasionalnya juga terbatas. Begitu kayak di Prambanan umpamanya, yang sebenarnya Prambanan ini secara teritorial ada yang milik Jawa Tengah dan ada yang milik daerah istimewa Yogyakarta. Beririsan. Iya, beririsan. Ini juga operasionalnya dibatasi. Yang biasanya dari pukul 8 sampai kemudian pukul 20 yang bisa ngambil spot lampu dengan candinya dan seterusnya, ini terbatas. Hanya dibatasi pukul 16 operasional selesai. Dibuka jam 10 pagi begitu. Kan terbatas sekali ya. Kita melihat di situ orang menjajakan sepotong baju batik saja itu belum tentu laku sehari ketika masa pandemi ini. Nah, ini memang sudah mulai dibuka, Dieng dan seterusnya. Tetapi yang jelas memang ada problem di pariwisata baik masa pandemi maupun sekarang ini ada problem yang memang harus diatasi bersama oleh seluruh komponen. Termasuk tentu saja sumbernya adalah dari pemerintah yang memang harus kita dorong kuat untuk mempromosikan pariwisatanya ini, objek-objek wisatanya ini. Begitu. Pak Sukirman, nanti saya akan tanya dengan keadaan yang sudah sekarang di tengah pandemi COVID-19, tentu kita butuh supaya geliat wisata di sana di Jawa Tengah
bisa hidup lagi. Apa langkah-langkah yang sudah terfikirkan atau bahkan sudah dijalankan untuk kemudian bisa menggeliatkan lagi, menggairahkan lagi wisata di sana? Kita akan bahas usai jeda, Pak Sukirman. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline Plus, dan kali ini di segmen ini sudah kedatangan lagi satu narasumber, seorang aktris film, teater dan juga sutradara, Syaina Febrianti. Selamat sore Mbak Ina. Selamat sore. Oke, sebelum saya nanti tanya-tanya ke Mbak Ina, mungkin saya mau ke Pak Sukirman dulu nih Pak. Melanjutkan yang tadi, upayanya Pak, strategi apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Tengah sendiri untuk bisa mengangkat dan juga mempromosikan potensi wisata yang ada di sana? Setelah ada problem tadi kan kita memang mencoba mendorong pemerintah nih kan. Gubernur, saya yang ada di DPRD berarti punya kewajiban mendorong ke sana. Tanggung jawab pasti di gubernur. Hanya gubernur ini harus mampu merangkul semua stakeholder untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, kita melihat setelah melakukan kajian dan seterusnya, salah satu yang paling efektif untuk mempromosikan pariwisata atau objek-objek wisata itu, tetapi harus dikonsolidasi, adalah melalui pekerja-pekerja film seperti Mbak Ina ini. Jadi memang kita butuh saran betul, orang yang melihat dari luar itu kan akan lebih objektif untuk memberikan masukan bagaimana nih cara mengembangkan objek wisata di Jawa Tengah begitu. Kita mencatat beberapa film itu kan memang lebih bergeser ke Yogyakarta terus objek setting filmnya ya. Nggak tahu pertimbangan apa. Nah, ini kan dari pekerja film. Kemudian di Jawa Tengah ini jarang. Padahal tadi saya sudah menyebutkan kan ada Prambanan, ada Borobudur, lalu kemudian yang bahkan belum tergali seperti saya sebutkan tadi ada Gua Jati Jajar di Kebumen, Pekalongan juga ada, lalu kemudian Gua Petruk di Kebumen. Bisa diangkat juga. Bisa diangkat juga ini sebagai setting film yang saya kira juga akan lebih mudah diterima oleh masyarakat ketika itu tampil di layar lebar. Oke, jadi walaupun gempuran media sosial sekarang sudah mendominasi, tapi film tetap menjadi dilirik begitu sebagai media. Karena kita berpikir film ini kan bisa mempengaruhi opini, pendapat, ekspresi ya, kemudian pesan-pesan moralnya juga begitu. Belum kalau mengambil gambarnya sangat elok, sangat indah begitu kan orang tertarik. Karena sudah banyak terbukti kan bahwa setting film yang mengambil objek wisata kemudian kaum milenial berbondong-bondong ke situ untuk datang menikmati objek wisata itu. Betul, karena di film ada teknis dan juga sinematografinya juga. Saya mau sekali ke Mbak Ina sebagai pelaku industri film sendiri. Sebelum sampai ke sana, Mbak Ina melihat industri film di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa, Mbak? Saya kira industri film jauh lebih beruntung ya daripada industri seni pertunjukan. Seni pertunjukan sangat terpuruk karena memang banget ya, Mbak, ya? Kalaupun dia mulai bergeliat, dia harus beradaptasi dengan tools yang baru. Tapi kalau film mungkin jauh lebih baik karena sekarang sudah mulai industri film sudah mulai marak lagi. Walaupun dengan protokol yang cukup nggak nyaman ya, mungkin di swab lah dan sebagainya dan harus berjarak. Sementara produksi film itu sendiri kan membutuhkan mungkin crowd atau mungkin ada beberapa yang harusnya tidak melalui protokol, tapi karena harus ada protokol maka semuanya harus beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Jadi memang pelan-pelan sih saya lihat teman-teman mulai bergeliat lagi, sudah mulai syuting, sudah mulai bahkan beberapa produksi yang kita tunggu-tunggu gitu sudah mulai jalan gitu. Jadi menyenangkan sih sudah. Artinya sudah memang mulai ada tidak mati ya Mbak ya, tetap berkarya. Tapi kalau mau saya kaitkan dengan apa yang sudah dikatakan Pak Sukirman, ternyata di Jawa Tengah ini kan punya potensi wisata. Kalau Mbak Ina sendiri melihatnya mengangkat objek wisata atau suatu keunggulan dari suatu daerah diangkat dalam sebuah film, ini seefektif apa sih Mbak pesannya? Yang pasti itu sangat efektif ya, karena film itu memang media yang paling efektif untuk campaign apapun. Kebetulan dulu saya pernah bikin kampanye anti korupsi, itu sangat jitu sekali gitu dengan film pendek saja gitu. Apalagi untuk menawarkan pariwisata di daerah itu kita udah tahu lah ya, kayak Bangka Belitung waktu itu Laskar Pelangi, bahkan ada Apa Dengan Cinta juga mengangkat pamornya gereja ayam yang dulunya nggak dilirik orang. Lalu juga kuliner juga mereka tiba-tiba tahu di sana sini ada Pak Bari yang belusukan pasar itu tiba-tiba jadi sangat terkenal juga, walaupun sudah terkenal makin terkenal lagi gitu. Jadi emang film ini
wah ini gandengan yang bagus banget gitu untuk mengangkat pariwisata Indonesia sih. Oke, idenya bagus sebenarnya, film kemudian mengangkat pariwisata atau keunggulan dari daerah tertentu khususnya di Jawa Tengah. Tapi apa Mbak yang kemudian menjadi tantangan terbesarnya terutama di kondisi COVID-19 ini untuk apa ya bisa mengangkat pariwisata lagi dalam sebuah film, Mbak? Tentunya kita sama-sama tahu ya pariwisata agak susah sekarang, apalagi mungkin di Bali. Kalau Jawa Tengah saya nggak tahu deh, teman-teman kemarin baru cerita mereka pulang dari Bali itu semua tutup. Aku nggak tahu kalau Jawa Tengah karena saya juga belum pernah keluar kota selama setahun Pandemi ini. Jadi saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi yang pasti pariwisata akan dampaknya yang terbesar ya Pak ya, mungkin ya. Iya. Tapi saya kira dengan adanya geliat film terus berjalan atau mungkin nggak usah film juga, ada banyak teman-teman YouTuber mungkin yang tetap influencer benar, yang tetap melakukan misalnya mereka pergi ke Labuan Bajo dengan mengangkat cerita visual yang indah, tiba-tiba semua orang jadi kepengen ke sana gitu. Artinya mungkin media tidak hanya film tetapi juga media sekarang kan udah nggak cuma screening, udah beralih ke streaming. Ya. Nah ini yang mesti juga disiasati. Orang bikin film juga udah nggak bisa di layar lebar, yang biasanya di screening sekarang beralih ke streaming semua, itu. Ya. Jadi semua tumplek di situ, influencer, film dan semuanya gitu. Artinya ya itu juga mesti kita terima juga gitu. Filmmaker juga harus juga beradaptasi dengan yang biasanya rasionya buat di bioskop, sekarang mereka juga berpikir untuk layar yang sekecil ini. Dan bagaimana bisa menikmati keindahan alam dengan ini layar kan beda dengan layar lebar gitu. Saya nggak tahu itu nanti berpengaruh di pariwisata, tapi yang pasti dengan cara yang berbeda ini saya rasa juga masih bisa kok kita. Saya optimis sih, ini kan nggak selamanya kayak gini ya. Mungkin betul. paling lama berapa sih, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini akan segera berakhir dan pariwisata dan sektor-sektor lainnya bisa pulih lagi. Saya kembali lagi ke Pak Sukirman. Pak, ini kan Bapak tadi menjawab dan menerangkan bahwa film ini dipilih, dilirik untuk bisa mempromosikan wilayah yang ada di Jawa Tengah ini sendiri. Sudah adakah diskusi, sudah adakah planning atau rencana mungkin dengan pemerintah setempat, dengan para sineas seperti Mbak Ine misalnya? Kita sih baru ngasih masukan ke gubernur ya, tugas saya sebagai DPR. Memang harus dikonsolidasi. Artinya sekali-kali Mbak Ine yang kebetulan asli Semarang juga diundang lah oleh gubernur begitu untuk berdiskusi total panjang begitu tentang kajian-kajian di Jawa Tengah seperti apa. Lalu yang kedua dengan diskusi itu tadi ini sekaligus mengajak kepada para pekerja film. Karena selama ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga mau titip pertanyaan buat Mbak Ine. Jawa Tengah ini kok kenapa sih kurang tertarik begitu, kurang menarik bagi para pekerja film di Nusantara ini begitu. Hanya ada film-film yang fenomenal, paling Sang Kiai ya yang mengambil setting di Lawang Sewu dan seterusnya itu, lalu kemudian di jembatan Johar itu, lalu kemudian ada 3 hari untuk selamanya yang mengambil setting di Temanggung, Kabupaten Temanggung. Sebenarnya masih banyak yang perlu dieksploitasi untuk setting itu. Memang sih kita memahami film itu kan tergantung cerita, tergantung skenario seperti apa juga gitu kan, latar belakang ceritanya seperti apa begitu. Oke, nanti Pak Sukirman dan juga Mbak Ine saya akan tanya lagi bagaimana dengan ketika misalnya rencana ini terrealisasi antara pemerintah di Jawa Tengah dan para sineas akhirnya berkolaborasi, apa yang kemudian bisa menjadi target khususnya untuk pengembangan pariwisata dan juga menggeliatkan lagi industri perfilman, ini akan seperti apa targetnya, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Anda masih bersama kami dan masih membahas bagaimana kemudian strategi yang bisa dilakukan melalui film untuk bisa mengangkat lagi potensi pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Saya mau kembali lagi ke Mbak Ine. Mbak Ine, dari kacamata seorang sineas, seorang pelaku industri film, kalau di Jawa Tengah sendiri kira-kira apa aja sih yang bisa diangkat, Mbak Ine? Tentu saja banyak ya. Sejauh ini juga setahu saya Jawa Tengah itu yang paling populer untuk produksi film. Karena satu, saya film pendek saya di sana syutingnya. Dari hitungan produksi sendiri biasanya orang memilih syuting di Jogja itu juga karena banyak
banyak keunggulan ya. Spot Mungkin menarik juga ya. secara produksi, biaya produksi juga jauh lebih terjangkau dan juga spotnya ya tentu saja secara tradisi dapat dan sebagainya lah. Dan dekat gitu ya. Tapi kurasa sekarang ini memang terpusat di Jogja terus sih itu memang. dia, iya. Banyak yang tapi kupikir begini, mungkin karena memang Jogja itu juga pusat para sineas mungkin ya. Tapi saya dengar juga di Pekalongan, ini sekarang sudah mulai bergeliat sineas-sineas muda. Sekarang mereka lagi bikin PPF kalau nggak salah, kayak FFI-nya Pekalongan gitu. Nah itu juga mungkin salah satu upaya juga untuk penyebaran lokasi, titik lokasi yang akan dipakai buat syuting. Karena juga kenapa di Jogja? Karena para produser datang ke Jogja karena memang di Jogja banyak senias di sana. Jadi mereka secara produksi terbantu, secara alat dan infrastrukturnya udah ada gitu. Ready ya? Ya udah ready. Makanya agak sulit menyebar karena yang di lain-lain tempat mungkin animonya tidak sebaik di Jogja ya. Ini asumsi saya, nggak tahu, mungkin bisa dibenerin. Tapi ini analisa saya kayak gitu. Oke, Mbak Ina, tapi apa yang kemudian jadi ekspektasi atau harapan di tengah pandemi COVID-19 ini? Banyak harapan supaya Jawa Tengah ini juga banyak yang bisa diangkat, terutama oleh teman-teman sineas. Kalau misalnya nanti ada proyek yang bisa mengangkat profil Jawa Tengah misalnya, apa yang menjadi harapannya? Saya kira infrastruktur sih mesti dibenerin sih. Jadi memang ya infrastruktur yang holistik ya. Jadi kita nih gila banget loh, banyak banget tempat-tempat, spot-spot yang apalagi Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu secara tradisi juga kita masih kental gitu, dan itu tuh satu potensi materi yang sungguh tidak mungkin nggak banyak dimiliki tempat lain gitu. Jadi kurasa kalau digarap dengan serius infrastrukturnya dan juga disiapkan juga tenaga SDM-nya, karena banyak banget seniman-seniman di Jawa Tengah yang sangat punya dedikasi sangat tinggi. Kenapa kok nggak di-grab mereka dan disiapkan infrastruktur dan diolah secara holistik sehingga itu bisa jadi kayak mungkin jadi kayak tempat. Kalau di Bali itu kan mereka juga secara infrastruktur karena memang sudah sehari-harinya itu seni itu adalah darah mereka. Tapi kita bisa melakukan itu seperti di Jepang, kabuki gitu. Kabuki itu ada kampung kabuki gitu, atau kampung apa gitu, mungkin ketoprak gitu kan bisa dijadikan diangkat satu ya, diangkat di kaki gunung mana tuh ya, saya lupa. Itu bisa digarap infrastrukturnya sehingga itu bisa orang mancanegara bisa datang ke situ untuk menikmati keindahan dan juga budaya, dan tradisi dan segalanya. Nah, ini menarik nih, Mbak Ina. Ini masukan yang kami butuhkan ini. Iya, dan Mbak Ina juga menyinggung soal mancanegara. Artinya kan ketika nanti sudah ada proyek film ini misalnya, Pak, tidak hanya menggrab untuk wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Sebenarnya kalau kita lihat sampai sekarang, minat atau antusiasme dari Wisman itu sendiri ke Jawa Tengah seperti apa sih, Pak? Sebenarnya sih cukup tinggi ya, kayak Dieng dan seterusnya itu kan Wisman mancanegara sudah mulai berangsur ke situ. Lalu kemudian kota-kota heritage ya, peninggalan-peninggalan bersejarah itu sudah mulai ke situ. Tapi infrastruktur tadi, infrastruktur itu saya akarnya, tadi, Pak. Itu akarnya. Satu, bandara kita baru aja jadi kan. Lalu kemudian jalan ke Dieng itu juga kalau ada event apapun di situ pasti macet dan nggak karu-karuan. Lalu kemudian sumber daya. Ini sumber daya paling penting juga, artinya macam-macam sumber daya. Pelaku keseniannya di situ kan diramu nih ya, ada objek wisata, lalu kemudian ada pekerja seninya di situ menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang ada di situ. Nah ini kan kurang tergarap pekerja-pekerja seni ini. Tidak hanya kurang tergarap, bahkan kesejahteraan mereka ini tidak pernah terfikirkan oleh negara juga gitu. Jadi dibiarkan kelompok-kelompok ini tidak terfasilitasi, kadang-kadang pakaiannya juga harus nyewa sendiri dan seterusnya. Nah kemudian ketika tampil juga dibayar dengan honor yang kurang, begitu rendah begitu.
ini problem yang memang harus didiskusikan dan pemerintah harus punya niat untuk ini semua, tidak hanya formal belaka seperti yang sudah harus ada terobosan yang di luar mainstream. Sekali lagi nanti saya akan mendorong Pak Gubernur untuk berbicara pada para sineas. Mbak Ine lah dipanggil ke sana, diskusi, paparan dan seterusnya. Kita punya Jawa Tengah ini dan seterusnya, masukannya apa gitu kan. Itu terus tinggal kita aplikasikan melalui APBD kita dan seterusnya. Oke, jadi setelah talk show ini pulang ke Jawa Tengah akan kemudian berbincang lagi follow up lagi dengan para pemerintah setempat dan juga sineas begitu Pak. Kita berandai-andai Pak, kalau misalnya proyek ini jadi, kemudian ada misalnya sineas yang tertarik untuk mengangkat profil Jawa Tengah, kawasan-kawasan yang menarik di sana, apa yang menjadi target? Ya jelas ya, tadi disinggung Jogja, Jawa Tengah, ya kan? Nah, Jogja ini, Jawa Tengah ini memang tenggelam kemudian nama Jawa Tengah. Apa yang disetting oleh AADC 2 itu, sesungguhnya itu kan ada di Jawa Tengah semua. Ada di Jawa Tengah semua, tapi ternyata kemudian image-nya, lalu kemudian karena penangkapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lemah, kemudian ini kayak diklaim oleh Yogyakarta gitu kan, termasuk Prambanan, termasuk Borobudur sekalipun itu kan Jawa Tengah ya. Tapi kemudian yang lebih populer Yogyakarta. Padahal tradisinya hampir sama nih Jawa Tengah dengan itu. Akar kebudayaannya juga kuat begitu. Pelaku-pelaku seninya juga banyak, kelompok-kelompok teaternya juga banyak. Gitu. Target ke depan jelas, saya terima kasih dengan Mbak Ine dan juga Metro TV yang mengangkat tema ini. Kita kepingin melalui film ini objek-objek wisata Jawa Tengah terangkat, ya terutama yang masih belum terkenal sama sekali, atau kalau yang sudah terkenal ya terus terkenal. Tapi diperlukan kerjasama dengan pemerintah. Bukan dengan pemerintah, tapi pemerintah yang harus responsif mengambil peluang yang ada ini. Gitu. Baik, artinya ada dua target di situ yang saya baca adalah pertama target dari jumlah wisatawannya sendiri dan kedua awareness-nya sendiri di Jawa Tengah ini semakin naik lagi apa ya. Baik, terima kasih Pak Sukirman dan juga Mbak Syaini Febrianti sudah bergabung bersama kami. Semoga pembahasan ini benar-benar bisa menjadi inspirasi agar nantinya para sineas dan juga pemerintah di sana bisa berkolaborasi untuk mengangkat kembali profil dari Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah rangkaian Newsline kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Usai headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan menyaksikan election update. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.